warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersubeno Arif dari Forum News Network. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Abdul Mukti, mempertanyakan keputusan beberapa kepala daerah yang menolak memberikan izin pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan. Setelah kota Pekalongan, sekarang kota Sukabumi. Setelah itu, mana lagi? Tanya Abdul Muti dalam keterangan persnya hari ini, hari Senin, tanggal 17 April 2023. Sebelumnya, Wali Kota Pekalongan, Ahmad Afzan Arsalan Junaid, itu menolak memberikan izin pengurus daerah Muhammadiyah Pekalongan, Jawa Tengah, yang akan menyelenggarakan salat Id di lapangan Mataram, Pekalongan pada hari Jumat, tanggal 21 April 2023. Penolakan itu disampaikan melalui surat tertanggal 5 April 2023. Dalam suratnya berdasarkan perkiraan 1 Syawal 1444 Hijriah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia itu akan jatuh pada tanggal 22 April atau berbeda dengan Muhammadiyah yang sehari lebih awal. Penolakan itu menimbulkan kehebohan. Dan setelah itu Wali Kota Pekalongan berubah sikapnya. Dia akhirnya mengizinkan dan malah berjanji akan memfasilitasi kegiatan sholat Id yang akan diselenggarakan pengurus daerah Muhammadiyah Pekalongan, kendati berbeda dengan pemerintah. Ribut-ribut di Pekalongan mereda, kini muncul kasus serupa di kota Sukabumi, Jawa Barat. Seperti yang tadi dikatakan oleh Sekum PP Muhammadiyah, Profesor Abdul Muti. Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi, itu belum mengizinkan warga Muhammadiyah menggunakan lapangan Merdeka Kota Sukabumi sebagai tempat sholat Idul Fitri pada hari Jumat 21 April mendatang. Hal itu disampaikan dalam surat jawaban Wali Kota perihal peminjaman lapangan Merdeka yang ditandatangani oleh Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi pada tanggal 4 April 2023. Dalam surat itu, Ahmad beralasan pelaksanaan sholat Id di lapangan Merdeka akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Sukabumi mengikuti hasil ketetapan Kementerian Agama tentang penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah. Dengan ini kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan sholat di lapangan Merdeka yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Sukabumi dan Masjid Agung Kota Sukabumi yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengikuti hasil ketetapan pemerintah pusat. Jadi ini sama argumen yang digunakan Wali Kota Pekalongan maupun Wali Kota Sukabumi. Keputusan Wali Kota Sukabumi ini sama dengan juga keputusan dari Wali Kota Pekalongan mendapat reaksi yang sangat keras dari berbagai kalangan. Anggota DPRD Jabar dari fraksi Partai Amanat Nasional, Haji Enjang Teddy, menyatakan keheranan dan kekecewaannya atas keputusan beberapa kepala daerah di Jawa Barat yang tidak memberikan izin penggunaan lapangan. Ini kalau dia menyebutkan beberapa daerah itu berarti selain Sukabumi ada yang lain ya. Kebebasan beribadah kan hak dasar dan itu diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena seolah-olah akan berbeda lalu tidak diberikan izin. Tegas Menjang Teddy dalam keterangannya pada hari ini Senin tanggal 17 April 2023. Keputusan Wali Kota Sukabumi ini tentu saja sangat mengherankan kalau kita melihat latar belakang pendidikan dan partai politiknya ya. Ahmad Fahmi ini kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, dia pernah bersentuhan dengan lembaga pendidikan Muhammadiyah. Ahmad Fahmi menempuh pendidikan di SMA Islamic Center Muhammadiyah Cipanas dan kemudian melanjutkan ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi dari pemahaman agamanya dia mestinya sudah cukup matang ya. Setelah itu dia menjadi kader PKS dan pernah menjadi wakil ketua DPRD Kota Sukabumi dari fraksi PKS. Dengan latar belakang pendidikan dan parpolnya, itu sangat mengherankan bila perbedaan penetapan Hari Raya Idul Fitri, termasuk penentuan awal Ramadan dan Idul Adha, itu kan Muhammadiyah ini sudah lama berbeda dengan pemerintah. Dan saya kira pasti Pak Ahmad Fahmi ini pas sekolah di Muhammadiyah paham dong yang soal semacam ini. Muhammadiyah itu menggunakan metode hisab, sementara pemerintah menggunakan metode ru'yat. Namun hal itu selama ini tidak menjadi persoalan, kita sudah sama-sama paham lah. Begitu juga dengan Wali Kota Pekalongan, kendati dia seorang politisi PDIP, namun sejak SD sampai perguruan tinggi itu dia menempuh semua pendidikannya di sekolah Islam. Dan Ahmad Afzan Arslan ini adalah lulusan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Munculnya berbagai penolakan oleh kepala daerah untuk menggunakan fasilitas lapangan sebagai tempat penyelenggaraan salat Id oleh Muhammadiyah
Dalam penilaian Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti merupakan ekses dari kebijakan pemerintah tentang awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Menurut Muti, pemerintah itu tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur hal-hal yang terkait ibadah mahdoh. Dalam sistem negara Pancasila, pemerintah tidak memiliki kewenangan mengatur wilayah ibadah mahdoh seperti awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Pemerintah sebagai penyelenggara negara justru berkewajiban menjamin kemerdekaan warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, ujar Muti. Pemerintah memang melalui Kementerian Agama itu baru akan melaksanakan sidang isbat itu hari atau hasil pengamatan posisi bulan Ru'yatul Hilal itu pada tanggal 20 April 2023. Ini untuk menentukan kapan jatuhnya tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah. Sementara itu Muhammadiyah diketahui telah menetapkan jauh-jauh hari lewat perhitungan pergerakan bulan atau hisab hakiki bahwa Idul Fitri 1444 Hijriah jatuh pada hari Jumat 21 April 2023. Munculnya larangan penggunaan lapangan untuk sholat Id oleh pengurus Muhammadiyah di Pekalongan dan Sukabumi juga mendapat kritik keras dari Ketua PP Muhammadiyah yang juga Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas. Anwar Abbas menilai pemerintah telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 terkait penolakan izin pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan. Menurutnya, aparat pemerintah di semua lini seharusnya bijak dengan bersikap netral terhadap umat yang menunaikan kegiatan keagamaan yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 itu. Sikap pemerintah yang seperti ini tentu tidak baik karena selain telah melanggar konstitusi, dia juga telah ikut memecah belah umat. Hal itu tentu kita tidak harapkan, tegas Anwar Abbas. Menyikapi ribut-ribut adanya larangan sholat Id di lapangan yang akan dilaksanakan pengurus daerah Muhammadiyah di Pekalongan dan Sukabumi, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas meminta pemerintah daerah mengakomodir permohonan penggunaan fasilitas umum di wilayah kerjanya untuk kegiatan keagamaan termasuk sholat Id. Saya mengimbau kepada seluruh pimpinan daerah agar dapat mengakomodir permohonan izin fasilitas umum di wilayah kerjanya untuk penggunaan kegiatan keagamaan selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Itu kata Menteri Yakut melalui siaran pers Kementerian Agama hari ini ya, hari Senin 17 April 2023. Saya mengimbau kepada seluruh umat Islam untuk menghormati perbedaan pendapat hukum. Apabila di kalangan masyarakat terjadi perbedaan penyelenggaraan sholat Idul Fitri, hendaknya hal tersebut direspon dan disikapi secara bijak dengan saling menghormati pilihan pendapat keagamaan masing-masing individu. Itu pesan dari Menteri Agama. Agak aneh ya juga kalau hari gini ya, masih muncul adanya larangan penggunaan fasilitas umum untuk sholat Id karena adanya perbedaan penentuan hari raya Idul Fitri. Apalagi jika itu muncul dari wali kota yang notabene punya latar belakang keislaman yang kuat, dan lebih parah lagi ini yang terjadi di Sukabumi. Wali kotanya pernah sekolah di Muhammadiyah dan kemudian sekarang menjadi politisi dari partai politik Islam yakni PKS. Kok tidak paham adanya perbedaan yang bersifat ikhtilaf tadi, alias perbedaan yang tidak seharusnya menjadi permusuhan. Saya Hersuna Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.